Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai umat manusia, sebagai khalifah yang ada di bumi ini, kita itu selalu menghendaki adanya suatu keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang jadi satu persoalan, bagaimana hidup kita itu bisa berkah. Ini selalu menjadi suatu persoalan, pertanyaan, selalu menjadi dasar kita untuk melakukan suatu mawas diri. Apakah hidup kita itu sudah berkah atau belum? Nah, keberkahan itu kan merupakan suatu semacam kebaikan yang terus-menerus terhadap kehidupan kita. Nah, keberkahan itu asalnya mestinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami betul bahwa keberkahan hidup itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seluruh nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya nikmat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang perlu kita pahami, lalu bagaimana kita itu untuk menggapai dari keberkahan hidup itu sendiri. Kalau kita meneladani apa yang ditulis oleh Imam Sarkawi, itu ada beberapa hal atau ada beberapa cara bagaimana kita itu bisa menggapai dari keberkahan hidup itu sendiri. Nah, yang pertama, apa yang disampaikan oleh Imam Sarkawi itu, untuk mencapai keberkahan hidup itu kita harus memiliki rasa malu yang positif. Jadi memiliki rasa malu yang positif atau al-haya. Nah, ini merupakan suatu kunci atau merupakan suatu cara sebab rasa malu itu kita itu bisa muncul. Nah, dengan rasa malu itu tentunya kita nanti akan menghindari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sekarang jadi pertanyaan, rasa malu yang sebenar-benarnya itu yang seperti apa? Nah, Rasulullah dalam sabdanya pun sebenarnya sudah memberikan suatu petunjuk, ya kan, bahwa rasa malu yang sebenar-benarnya itu antara lain bahwa apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda di kepala itu harus sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Jadi segala tindak lanjut, tingkah laku itu sesuai lah. Nah, kemudian yang kedua, apa yang ada di perut kita itu harus sesuai dengan isinya. Artinya bagaimana kita untuk mencari suatu rezeki yang halal dan thayyib. Nah, kemudian kita itu harus selalu mengingat mati dan selalu mengingat nanti ada musibah. Nah, tentunya dengan cara-cara yang ini, ya kan, kita nanti akan menjadi orang yang selalu bertindak dan selalu malu terhadap suatu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lakukan agar kita itu mendapat suatu keberkahan dari hidup itu sendiri, yaitu kita selalu bersyukur. Apa yang diberikan Allah harus kita syukuri. Nah, rukun syukur itu kita ya harus mengucapkan secara lisan dan masuk di dalam hati, dan kita menikmati dari kenikmatan Allah yang diberikan itu dalam apa? Kenikmatan yang penuh dengan ketaatan. Ini yang kedua, kita harus selalu syukur. Nah, kemudian yang ketiga, itu kita selalu melakukan al-qalam al-thayyib, ya kan? Yaitu kita melakukan suatu tutur kata, melakukan suatu pikiran-pikiran, yaitu yang thayyib. Nah, artinya apa, ya kan? Ini kadang-kadang mudah diucapkan, tapi juga sulit untuk dilakukan. Kita bisa mengajak sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukan. Jadi al-qalam itu hal positifnya. Nah, apa itu? Sudah diriwayatkan bahwa yang namanya
apa itu kata-kata yang baik dan kata-kata yang thayyib itu hanya cukup dengan menyebarkan apa? Salam. Nah, salam itu merupakan apa? Kunci yang kedua agar kita mendapat keberkahan hidup. Kemudian yang ketiga itu birrul walidain. Kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena kunci pokok dari hidup kita di dunia ini yaitu doa dari orang tua. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat itu kita harus selalu bersifat qanaah. Nah, dengan sifat qanaah itu kita nanti tidak akan menjadi orang yang serakah. Dan yang terakhir, ya kan, kita itu harus istiqomah dalam berdoa. Nah, para pemirsa Mutiara Hati rahimakumullah, nah itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai keberkahan hidup. Mudah-mudahan ini kita bersama-sama untuk menggapai keberkahan hidup, dan pada hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh